Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan berkah kudrah irada Allah kita masih bisa bertemu kembali hari ini. Ini adalah detik-detik terakhir bisa kita bilang perjuangan kita di Lokakarya ya. Jadi ini adalah tugas terakhir di tahapan Lokakarya. Jadi yang paling terakhir itu setelah kita kemarin fase elemen, TP, KKTP, dan sebagainya. Hari ini kita akan belajar tentang PTK, penelitian tindakan kelas ya. Oke, Bapak Ibu, seperti biasa, siapa yang bisa pimpin doa dulu? Ini kira-kira Pak Kadir nih. Pak Arwan boleh, Pak Arwan. Tolong Pak Arwan. Ya, Bu. Oke. Mana udah? Udah dengar, Bu? Dengar. Ya, ini set agak bermasalahnya, jadi biasa aja. Baik, kawan-kawan semua, marilah kita berdoa. Ya, mudah-mudahan kegiatan kita pada kali ini dan juga ke depannya dimudahkan segala urusannya dan mudah-mudahan kita nanti mendapat predikat lulus semuanya 100%. Amin. Alamin. Ya, marilah kita berdoa. Sebelumnya kita mengirimkan membaca umul Al-Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'minu wa kafi majidah ya rabbana zal jalali wal ikram ya mujibas sailin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lijaddina wa lijaddina wa lisaikina والمعلمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا لساننا Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa ziyyatina qurrata a'yunin waj'alnal muttaqina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga berkah kita hari ini. Dan tadi malam, kalau kelas SKI, kebetulan saya ngajar kelas SKI ya. Jadi kalau kelas SKI itu udah kami kasih tahu untuk apa namanya, baca-baca dulu modulnya. Nah, itu juga yang lain kadang udah juga ya. Bu Rami ya langsung komen. Katanya kelas Sultanah juga udah. Gitu ya. Oke. Nah, baik, tanpa berlama-lama lagi, mungkin Bapak Ibu juga ada kegiatan lain, saya juga ada kegiatan lain. Kita semua pasti ada kegiatan lain. Yang pasti kegiatan Bapak Ibu adalah membuat proposal PTK hari ini ya. Oke. Nah, saya akan share screen saja. Nih.
Oke, nah ini ya PTK. Nanti kita lihat yang pertama. Bentar. Nah ini dia Bapak Ibu. Oke. Nah PTK. Jadi kalau mengingat kata-kata PTK, kalau ada ketemu kata-kata PTK, pastinya itu kalau dalam penelitian ya, penelitian tindakan kelas. Oke. Nah, oke. Penelitian tindakan kelas. Oke, Bapak Ibu, ada yang udah dengar dulu? Apa kadang pun udah ada yang buat gitu. Jadi ada yang udah pernah buat belum PTK? Biasanya ini PTK syarat Bapak Ibu untuk ini ya, naik jabatan atau naik pangkat biasanya. Kalau yang pangkatnya keempat ke atas. Ada? Ada yang ingin ditanyakan? Bukan ditanyakan. Ada yang udah pernah buat belum? Nah, PTK ini Udah, Bu. Belum ada, Bu. Belum. belum. Oh, Kalau baik. skripsi udah. Oh, skripsi Gambaran udah, betul. Nah, ini mirip lah seperti skripsi, tapi ini versi ringkasnya. Oke. Nah, kita lanjut saja. Penelitian tindakan kelas. Pertama, kita lihat dulu hakikat PTK itu apa. Nah, penelitian tindakan kelas ini adalah penelitian tindakan untuk memperbaiki mutu praktek pembelajaran di kelas, sehingga berfokus pada kelas atau pada proses belajar mengajar yang terjadi di kelas. Kemarin itu waktu kita tahap pendalaman materi, masih ingat PJBL? Masih ya? Bapak Ibu yang pertama mengidentifikasi dulu masalahnya. Habis itu apa yang terjadi di kelas Bapak Ibu. Habis itu menjurus ke apa aja yang kemarin itu ada cari artikel ya. Cari artikel, habis itu cari jurnal. Habis itu, nah itu semua bisa menjadi latar belakang untuk proposal PTK Bapak Ibu hari ini. Jadi kalau kemarin itu udah buat sedemikian rupa, misal udah mengidentifikasi siswa sulit menghafal, misal kemarin ya, kalau nggak salah, misal siswa sulit menghafal apa Asmaul Husna gitu. Jadi itu nanti bisa Bapak Ibu ambil atau Bapak Ibu angkat lagi menjadi proposal PTK hari ini. Karena kemarin itu sedikit banyak kita udah berlatih untuk buat tahap demi tahap di tahapan PJBL ya, PJBL, yang PJBL. Nah, baik. Nah, kita lanjut lagi. Nah, PTK itu sendiri adalah tindakan yang nyata yang diyakini lebih baik dari yang biasa dilakukan. Jadi kalau kita sudah dapat nih masalahnya apa gitu. Jadi kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah itu atau untuk meningkatkan pembelajaran di materi tertentu. Nah, tujuan dari penelitian tindakan kelas itu sendiri adalah memecahkan permasalahan nyata dalam kelas. Jadi, permasalahannya itu yang ada di dalam kelas Bapak Ibu. Jadi, nanti Bapak Ibu bisa lihat-lihat lagi tugas PTK, tugas PJBL kemarin, waktu di pendalaman materi bagian profesional. Ya, modul ke-6. 6 nih. Ya. Nah, oke. Tujuan PTK udah. Sekarang kita lihat. Nah, ini dia. Jadi kalau ada yang tanya, kira-kira apa sih bedanya penelitian tindakan kelas dengan penelitian yang lain? Nah, ini dia ya. Jadi ini Bapak Ibu, ini penting sekali. Kenapa nanti biar Bapak Ibu tahu perbedaannya. Jadi yang pertama itu ada aspek masalah, tujuan, manfaat, teori, dan metode. Jadi kalau PTK vs penelitian lain itu kira-kira apa? Nah, di sini bagian PTK-nya, ini bagian yang penelitian biasanya, penelitian lain ya. Jadi kalau dari sisi masalah, kalau PTK itu adalah hasil amatan Bapak Ibu sendiri. Jadi hasil pengamatan Bapak Ibu sendiri di kelas, Bapak Ibu lihat kira-kira apa yang salah di kelas ini. Kira-kira bagian mana yang belum maksimal. Atau bagian mana yang kira-kira perlu diperbaiki. Nah, itu di kelas Bapak Ibu masing-masing. Kalau penelitian lain, itu tidak harus di kelas yang Bapak Ibu ajar. Itu boleh kejadian dimanapun. Jadi hasil amatan pihak lain boleh juga dari
pengamatan dari dari guru lain. Kita ada pembahasan apa gitu. Jadi itu bisa. Tapi kalau PTK fokus di kelas Bapak Ibu. Oke? Nah, kalau tujuan dari penelitian lain itu ada menguji hipotesis, generalisasi, atau eksplanasi. Tapi kalau di PTK, tujuan Bapak Ibu itu melakukan penelitian tindakan kelas, perbaikan, peningkatan, dan praktik. Jadi perbaikan apa? Perbaikan pembelajaran yang ada di kelas. Kalau ada masalah yang harus diperbaiki. Kalau peningkatan apa? Nah, peningkatan di sini bisa jadi pemahaman konsepnya, berpikir kritisnya, pokoknya yang mungkin sudah ada di kelas ini, mungkin Bapak Ibu melihat siswanya udah bisa nih, tapi belum maksimal. Nah, itu bisa juga tujuan dari penelitian tindakan kelas itu adalah peningkatan, meningkatkan. Jadi meningkatkan pemahaman konsep siswa pada materi bla 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 gitu. Ya. Nah, manfaatnya. Kalau manfaat dari penelitian lain itu tidak langsung. Tidak langsung artinya ketika kita sudah buat penelitian, itu tidak langsung dirasakan oleh siswa kita. Bisa jadi itu menjadi referensi, bisa jadi itu menjadi saran, masukan untuk orang lain jika mengalami masalah yang sama. Tapi kalau di PTK, penelitian tindakan kelas, ini langsung. Kenapa langsung? Karena tadi di awal memang Bapak Ibu melihat masalahnya, masalah yang ada di kelas Bapak Ibu. Habis itu tujuannya pun perbaikan di kelas Bapak Ibu. Nah, sehingga manfaatnya juga bisa langsung dirasakan oleh siswa-siswa Bapak dan Ibu di kelas. Ya, jadi memang penelitian tindakan kelas ini memang langsung di kelas. Oke? Nah, teori. Secara teori, di penelitian lain itu teori-teorinya sebagai dasar hipotesis. Jadi ketika kita mau meneliti tentang apa, itu teorinya semua sebagai dasar hipotesis. Jadi ketika kita mau menguji hipotesis harus ada dasar landasan teorinya. Tapi kalau di PTK, dia sebagai dasar pemilihan aksi. Pemilihan aksi itu dalam artian kita nanti bisa melihat, oh kira-kira ini harus kita apakan ini. Jadi kira-kira ini harus seperti apa kita buat penelitian sehingga perbaikan dan peningkatan di sini bisa tercapai dengan baik. Yang kelima itu ada metode. Kalau metode konvensional atau penelitian lain, itu langkahnya cenderung linier. Analisis setelah data terkumpul. Jadi pertama, isi dulu angket atau isi tes dulu segala macamnya. Habis itu setelah dapat hasil tes, baru dianalisis. Tapi kalau di PTK atau penelitian tindakan kelas, itu langkah kerja cenderung siklis. Siklis itu artinya dia bersiklus. Sering ya Bapak Ibu dengar ada siklus 1, ada siklus 2. Apa bedanya? Kalau ada siklusnya, ini ada pertama kita berikan treatment, habis itu kita kasih soal atau kasih tes, selanjutnya kita cek hasilnya, habis itu kita analisis, oh ini masih belum maksimal, maka diganti atau kasih lagi langkah selanjutnya, apa yang harus kita lakukan. Jadi siklus ya, bersiklus. Makanya kalau di PTK itu ada namanya siklus 1, siklus 2, atau siklus 3, seperti itu ya. Nah, analisis saat proses. Apa nih? Rame, kalau rame di luar aja. Oke. Selanjutnya. Oke. Bentar saya cek dulu. Bentar, ini kok ini ya. Bentar. Oke. Nah, ini dia. PTK, penelitian tindakan kelas ya. Penelitian tindakan kelas. Nah, ini penelitian tindakan kelas, oke? Nah, penelitian tindakan kelas di sini dia dilakukan oleh guru. Selanjutnya, fungsinya meningkatkan praktek pembelajaran. Bisa nggak di sini? Nggak di sini. Aku sangat terganggu. Ada sinonimal. Kenapa dia? Kok nggak aku tutup nih ngajar? Itu di
Bentar ya Bapak Ibu, ini ada kendala sedikit nih. Ya, Bapak. Screen. Oke, nah tadi kita udah lihat ini PTK dengan penelitian lain apa perbedaannya. Jadi sekarang kita lanjut ke PTK itu sendiri seperti apa. Oke, nah baik, ini kita lihat PTK. Kayak loading nih PPT-nya. Share screen. Ya, Bapak Ibu. Oke. Ini baik, udah ya. Udah kelihatan? Udah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Ada, Bu, kita lanjut udah. nih. Nah, PTK atau penelitian tindakan kelas itu dilakukan oleh guru pasti. Habis itu dan tujuannya tadi adalah meningkatkan praktek pembelajaran di kelas. Boleh meningkatkan, boleh memperbaiki praktek pembelajaran di kelas Bapak dan Ibu. Jadi fokusnya tetap di kelas Bapak dan Ibu ya. Nah, fokus kita. Dia PTK ini berfokus pada pembelajaran di kelas. Hal-hal yang terkait dengan pembelajaran di kelas dalam upaya peningkatan proses dan hasil belajar. Jadi boleh prosesnya, boleh hasil pembelajarannya. Jadi itu masuk ya. Oke, ciri PTK. Ciri-ciri PTK yang pertama itu kolaborasi penelitian dan praktisi, boleh. Fokus pada pemecahan masa praktik, upaya peningkatan mutu profesional, atau kegiatan pengembangan profesi. Oke, nah ciri-ciri penelitian tindakan kelas kalau berdasarkan Suharsi Miari Kunto itu yang pertama merupakan kegiatan nyata untuk meningkatkan mutu pembelajaran Bapak Ibu di kelas masing-masing ya. Nah, yang kedua apa? Merupakan tindakan oleh guru kepada siswa. Tindakan oleh guru kepada siswa. Jadi tindakan di sini bisa jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu menggunakan model apa, menggunakan metode apa, atau menggunakan media apa, sehingga pembelajaran yang menurut Bapak Ibu masih bermasalah atau masih perlu ditingkatkan, itu bisa meningkat. Ya, jadi tindakan di sini banyak. Jadi boleh
apa tuh namanya model pembelajaran yang digunakan, boleh metode yang dilakukan, atau media pembelajaran yang perlu diterapkan gitu. Jadi tindakan di sini banyak versinya ya. Nah, yang ketiga itu adalah tindakan harus berbeda dari kegiatan biasanya. Jadi kalau kita sudah selama ini kita menggunakan mungkin model apa gitu, PBL misal. Tapi pembelajarannya tidak meningkat atau hasil pembelajarannya biasa-biasa saja. Maka ketika Bapak Ibu menggunakan PTK, itu nanti tidak boleh lagi menggunakan PBL. Jadi modelnya harus diganti. Mungkin diganti jadi inquiry atau PJBL, Project Based Learning, dan lain-lain. Jadi ini salah satu ciri-cirinya. Kalau kita melakukan pembelajaran yang sama dengan sebelumnya, ketika kita juga menggunakan PTK, maka itu tidak bisa dikatakan penelitian tindakan kelas ya, karena dia perlu tindakan yang berbeda dari biasanya. Yang keempat, terjadi dalam siklus berkesinambungan dan minimum itu minimal sekali itu ada 2 siklus. Nah, yang kelima, ada pedoman yang jelas secara tertulis bagi siswa untuk dapat mengikuti tahap demi tahap. Nah, ciri-cirinya masih lanjutan ya. Ini yang tadi lanjutannya. Habis itu yang keenam, ada unjuk kerja siswa sesuai pedoman tertulis dari guru. Yang ketujuh, ada penelusuran terhadap proses dengan pedoman pengamatan. Yang kedelapan, ada evaluasi terhadap hasil dengan instrumen yang relevan. Kesembilan, keberhasilan tindakan dilakukan dalam bentuk refleksi, melibatkan siswa yang dikenai tindakan tadi. 10, hasil refleksi harus terlihat dalam perencanaan siklus berikutnya. Oke, nah ini beberapa siklus. Jadi yang ada langkah siklus 1, ini yang pertama ada, yang pertama ini ya, merencanakan. Jadi Bapak Ibu ketika melihat ada masalah di kelas dan ingin melakukan PTK atau penelitian tindakan kelas, maka langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah merencanakan PTK itu sendiri. Yang kedua, action atau tindakan. Jadi setelah direncanakan apalagi? Ya dilaksanakan. Yang ketiga, pengamatan atau analisis hasil. Jadi setelah tindakan, kita lihat mengamati atau melakukan pengamatan dan analisis hasilnya. Yang keempat ada refleksi atau evaluasi. Nah, di bagian keempat ini, refleksi atau evaluasi yang menentukan apakah penelitian kita itu perlu dilanjutkan atau tidak. Makanya kalau di PTK itu ada namanya siklus 1 ini. Nah, ketika di tahap keempat ini kita melihat, oh ini peningkatannya belum maksimal. Mungkin kalau dari nilai 40 menjadi 60, berarti itu masih belum memenuhi KKM. Maka kita perlu melakukan tahap siklus kedua. Gitu. Nah, gimana tahap siklus kedua? Dia sama juga arah alurnya seperti ini, tapi bedanya di sini. Kalau merencanakan, kalau di awal kita melihat masalah, habis itu kita merencanakan apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau direfleksi, kalau di siklus kedua, perencanaan di siklus kedua itu tergantung di hasil refleksi atau evaluasi kita di siklus 1. Jadi dia nyambung terus. Jadi jangan nanti di siklus kedua Bapak Ibu malah udah merencanakan cara lain lagi atau udah masalahnya baru lagi, itu tidak boleh. Masalahnya masih sama, cuman kita treatmentnya sesuai dengan refleksi di siklus 1. Nah, hasil refleksi dan evaluasi siklus 1 baru kita lanjut ke siklus 2, merencanakan siklus 2. Oke. Kalau bisa kita buat secara bagan alurnya, bisa seperti ini juga. Nih, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Ini siklus 1. Kita lanjut. Nah, dari refleksi ini tadi, yang saya katakan, dari refleksi ini, maka kita lanjut lagi, perencanaan lagi, habis itu pelaksanaan lagi, habis itu ada pengamatan lagi, habis itu muncul refleksi untuk siklus kedua. Nah, ketika di refleksi siklus kedua ini, kita melihat masih belum maksimal juga, atau belum mencapai target kita yang kita inginkan, maka itu bisa dilanjut lagi ke siklus ketiga. Gimana alurnya? Sama. Jadi hasil dari refleksi siklus kedua,
kita lanjutkan ke perencanaan siklus ketiga, pelaksanaan siklus ketiga, pengamatan siklus ketiga, sampai refleksi siklus ketiga. Kalau ada pertanyaan, Bu, ini berhentinya sampai kapan? Kalau di bahasa ilmiahnya itu sampai datanya jenuh. Kalau datanya jenuh itu artinya sampai data itu yang kita dapatkan itu ya betul-betul sudah maksimal dan sudah jenuh. Artinya sudah jenuh kalau anak-anak tuh udah beberapa kali tes mereka sih dapat 95, 90, 100, 95, 190 gitu. Jadi itu udah istilahnya udah nggak akan naik lagi gitu. Itu udah di tahap cukup jenuh itu ya, datanya sudah mulai jenuh. Atau Bapak Ibu bisa berhenti ketika Bapak Ibu sudah menganggap oh ini mereka sudah 80% atau 100% udah nilainya di atas KKM. Nah, itu target Bapak Ibu ketika awal melakukan PTK. Jadi ketika sudah berada pada siklus ini, pada tujuan Bapak Ibu sudah tercapai, maka itu sudah bisa berhenti. Nah, gimana Bu kalau baru siklus pertama kita sudah mendapatkan hasil yang paling terbaik yang menurut versi kita gitu. Nah, ini masih belum dikatakan PTK kalau cuma siklus 1 sudah berhasil. Nah, berhasil di sini nanti kita bisa refleksi lagi. Misal kalau tadi di awalnya kita targetnya 80% siswa lulus KKM. Rupanya setelah siklus 1 beneran nih dapat 80% siswa itu sudah lulus KKM. Apakah kita harus lanjut lagi nggak ke siklus kedua? Kalau memang Bapak Ibu niatnya buat PTK, minimal sekali itu harus 2 siklus. Minimal banget. Jadi walaupun sudah mencapai target Bapak Ibu 80% lulus, Bapak Ibu juga harus lanjut ke siklus kedua ya. Berarti tujuan awal Bapak Ibu meningkat lagi. Kalau tadi cuma cukup 80, berarti ditingkatin jadi 90% atau 100% siswanya lulus. Nah, kita berharapnya di siklus kedua itu jauh lebih baik daripada siklus 1. Oke, Bapak Ibu, minimal 2 siklus ya. Tapi kalau mau lanjut siklus 3 boleh nggak? Boleh banget. Jadi boleh beberapa siklus sampai hal tersebut memang sudah sesuai dengan tujuan dari kita itu melakukan PTK itu ya. Nah, oke. Nah, kalau ada yang tanya tadi itu berapa siklus? Nah, tergantung kepuasan peneliti. Disarankan tidak kurang dari 2 siklus. Habis itu PTK umumnya 3 sampai 5 siklus ya, siklus. Nah, masalah yang menarik. Nah, jadi kalau ada ditanya kira-kira permasalahan apa saja yang bisa diangkat menjadi penelitian tindakan kelas. Ini kayaknya kayak tinggal deh. PTK yang menarik. Jadi yang pertama ya metode mengajar. Yang kedua, strategi pembelajaran. Yang ketiga, boleh juga Bapak Ibu melihat evaluasi hasil atau proses pembelajaran. Yang keempat, boleh juga pemahaman sikap. Kelima, boleh juga perencanaan pembelajaran Bapak Ibu yang Bapak Ibu ini kan angkat masalahnya. Habis itu boleh juga pengelolaan, motivasi, juga administrasi persekolahan, dan lain-lain. Jadi ada banyak hal yang bisa Bapak Ibu angkat untuk menjadi permasalahan melakukan penelitian tindakan kelas. Tapi yang paling disarankan adalah yang memang sangat berkaitan erat langsung atau yang berkaitan langsung dengan situasi dan kondisi di dalam kelas Bapak Ibu. Ya, boleh juga metode mengajar di kelas selama ini, habis itu boleh juga strategi pembelajaran di kelas selama ini gitu. Kenapa? Karena tujuan akhir kita tetap untuk meningkatkan pemahaman peserta didik atau memperbaiki hasil atau evaluasi hasil dari si siswa kita gitu. Jadi ini bisa dicek ya. Kalau administrasi persekolahan gimana? Ya bisa jadi ada hal-hal yang mengganggu pembelajaran di kelas kita gitu. Itu juga bisa kita teliti sebetulnya. Tapi kalau di tahap hari ini Bapak Ibu dicek lagi yang tugas-tugas waktu PJBL kemarin. Dicek lagi waktu PJBL kemarin. Oke. Jadi lebih mudah. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu buat lagi dari nol. Jadi tinggal lihat dulu, dilihat aja yang kemarin materinya apa, permasalahannya apa. Habis itu Bapak Ibu tinggal lanjutkan ke beberapa tahapan nanti. Nah, ini fokus PTK. Jadi rancangan, sajian, evaluasi pembelajaran, ya, latar belakang siswa, manajemen, guru, sarana prasarana dan lain-lain.
hasilnya. Jadi ini semua bisa jadi faktor-faktor, kriteria-kriteria yang muncul di belakang layar dan kita melihat hasil pembelajaran seperti apa. Oke, syarat. Jadi syarat melakukan penelitian tindakan kelas itu apa? Yang pertama ya pastinya tidak mengganggu proses belajar mengajar Bapak Ibu di sekolah. Jadi jangan sampai ketika kita nih lagi buat PTK nih, kita sampai tidak masuk kelas, sampai tidak mengajar, sampai meninggalkan hal-hal wajib gitu di sekolah. Karena kita alasannya lagi buat PTK. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena namanya aja penelitian tindakan kelas. Jadi seharusnya memang pembelajaran di kelas tetap jalan, malah dia beriringan ya, dia berdampingan gitu. Nah, yang kedua tidak menyita banyak waktu Bapak Ibu. Kenapa diminta untuk di kelas masing-masing mengidentifikasi permasalahannya ada di sekolah, di kelas yang Bapak Ibu ajar, biar ini. Jadi Bapak Ibu memang sudah paham betul karakteristik siswa Bapak Ibu, sudah paham betul apa yang masalah di kelas Bapak Ibu gitu. Jadi kita tidak perlu banyak waktu untuk merenung lagi, habis itu mencari ide lagi atau mencari inspirasi di luar waktu itu. Habis itu metodologi juga tetap tepat. Metodologi ini yang tadi tuh salah satunya langkah-langkah yang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, refleksi. Nah, itu juga masuk ke bagian metodologinya. Yang keempat, habis itu mengikuti etika. Nah, habis itu bertujuan memperbaiki profesi. Nah, kalau di sini kita pastinya profesi guru. Habis itu masalahnya sederhana, nyata, jelas, dan tajam. Jadi, permasalahan di kelas yang Bapak Ibu alami, itu pasti udah sangat apa namanya ya? Ya, nyata lah, jelas dan tajam. Nyata ya. Oke, langkahnya. Nah, ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Jadi kalau di LK 11 itu Bapak Ibu sudah ada langkah-langkahnya, daftar isinya. Pokoknya Bapak Ibu kayak miniatur skripsi lah hari ini ya. Kalau dulu udah pernah buat skripsi PTK, ini tinggal diingat-ingat lagi, recall, mengingat kembali gimana langkah-langkahnya. Yang pertama ini ada mengidentifikasi dan analisis masalah. Jadi ini sudah Bapak Ibu lakukan di modul pendalaman modul profesional. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan lihat-lihat lagi tugas di modul profesional. Ini ada LK1 di modul profesional. Identifikasi dan analisis masalahnya. Ini udah beres, Bapak Ibu sudah melakukan itu. Yang kedua, merumuskan masalah atau hubungan variabelnya jelas dan dapat diuji. Yang ketiga, merumuskan tindakan alternatif, pilih cara pengujiannya. Yang keempat, melaksanakan tindakan, rencana, lakukan, amati hasil. Habis itu yang kelima, melakukan refleksi. Nah, refleksi di sini, analisis, tadi kesimpulan, untuk tindakan selanjutnya. Untuk apa? Untuk kita bisa merencanakan siklus yang kedua. Oke? Nah, yang terakhir kayaknya kesimpulan dan saran. Oke. Nanti pertanyaannya sekalian aja ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti biar sekalian aja, biar sekalian kita lihat juga di LK11 nanti. Oke, nah ini laporannya nanti kita ini di PPT saya nanti dicek aja sesuai dengan LK11. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal lihat aja di situ ada permasalahan, kajian pustaka, metode penelitian, rancangan subjek, instrumen, dan lain-lain itu udah nanti Bapak Ibu lihat aja. Ikut alur dan format di LK11. Hasil penelitian dan pembahasan. Habis itu yang terakhir ada penutup. Nah, ini adalah hal-hal atau kesalahan umum PTK hanya berupa pembelajaran biasa. Nanti kita lihat ya. Nih. Jadi beberapa guru mungkin merasa bahwa sudah melakukan peningkatan, padahal sebetulnya apa? Baru merupakan hal yang biasa yang seharusnya telah dilakukan oleh guru. Bisa ini kayak ini, oke. Nah, contohnya menggunakan lembar kerja, menggunakan alat pelajaran, mengevaluasi aspek afektif, menganalisis portofolio, menganalisis hasil ulangan. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini sebetulnya kita semua memiliki masalah ya. Apa Anda memiliki masalah dalam pembelajaran? Salah. Apa Yap. saja masalahnya? Nah, nanti ini hanya kita yang bisa menjawab. Bagaimana masalah tersebut terjadi?
Jadi bagaimana cara memperbaikinya? Kalau tadi permasalahannya di bagian oh siswa sulit menghafal materi apa gitu, atau siswa sulit memahami materi apa gitu. Jadi kita nanti bisa mengidentifikasi seperti ini. Habis itu yang keempat, bagaimana cara melaksanakannya? Habis itu bagaimana cara untuk melihat hasilnya? Apakah cara tersebut efektif? Nah, ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan ke diri kita sebelum kita melakukan penelitian tindakan kelas. Ya. Oke, nah ini contoh PTK itu terserah banyak ya. Jadi ini kalau kita bisa lihat mungkin ini penggunaan metode yang berbeda, mungkin apa kelompok atau apa ini kayak ini. Oke, ini di kelas aja. Oke, nah ini contohnya, contoh. Jadi ini ada salah satu contoh. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa saya akan kirimkan ke grup, semua grup nanti PPT-nya. Jadi bisa dibaca-baca lagi. Oke. Nah, ini punya Ibu Ina, ini sih. Oke, ini. Oke, siap. Kita lihat lagi ke depan. Nah, ini juga ada. Jadi ini judulnya Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Siswa Kelas 5 melalui Model Pembelajaran Problem Based Instruction atau PBI. Nah, habis itu pertanyaannya apa? Apakah PBI dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa? Apakah PBI dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa? Gitu ya. Jadi itu hal-hal yang harus dipikirkan. Nanti boleh nanti kita cek sama-sama. Giring tuh. Tak kira hebat. Nah, ini masalah Papet nih. nanti ada masalah tujuan, teori, pembahasan, ide. Ini kayaknya nggak perlu dijelasin ya Bapak Ibu ya. Udah paham nih kan? Ada juga di smart, realistik, handphone, batas waktu. Nah, ini pada tahap perencanaan Bapak Ibu. Jadi ketika di tahap perencanaan tadi di awal, nah ini prinsip perencanaan, maka Bapak Ibu harus mengikuti ini kriterianya SMART ya. SMART itu artinya apa? Spesifik, manageable, acceptable, realistic, time bound. Artinya apa? Ketika kita merencanakan melakukan PTK, maka Bapak Ibu harus pastikan masalah yang Bapak Ibu angkat atau rencana yang Bapak Ibu angkat itu khusus atau spesifik. Jadi tidak akan dia kemana-mana gitu. Jadi memang spesifik. Habis itu manageable itu artinya dapat dilakukan. Jadi ketika ada permasalahan di kelas, Bapak Ibu mencari apa kira-kira solusi yang bisa kita tawarkan. Oh, penggunaan model pembelajaran yang apa ya? Kreatif, inovatif gitu. Nah, tapi kita lihat dulu kira-kira di kelas kita itu kita bisa melaksanakannya atau tidak. Kalau bisa, maka itu baru bisa kita terapkan. Kalau tidak bisa dilaksanakan, Bu, ini nggak mungkin nih. Kita bisa di sekolah kita maunya pakai online open source misal, atau kita mau buat yang versi online, apa pembelajaran online berbasis web atau apa. Nah, di sekolah kita itu malah sinyalnya tidak mendukung, atau mungkin tidak ada wifi sekolah, atau memang komputernya tidak mendukung, fasilitasnya kurang mendukung. Nah, itu masuk ke tidak mungkin dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu nanti ketika pemilihan kegiatan atau ketika buat perencanaan itu juga harus melihat kira-kira yang akan kita lakukan ini bisa dilaksanakan atau tidak. Jadi istilahnya jangan udah merancang terus tapi kita lupa, oh rupanya di sekolah kita ini kayaknya nggak mungkin kita terapkan gitu. Nah itu tidak bisa dilaksanakan juga jadinya. Nah, habis itu yang ketiga itu acceptable. Acceptable itu dapat diterima. Habis itu yang realistik, nah itu terdukung sumber daya. Ini hampir sama kayak tadi ini, manageable. Terdukung sumber daya, jadi di situ apapun yang kita perlukan ada. Habis itu kalau memang kita perlu yang harus pembelajaran versi online, ada wifi-nya, ada komputernya, ada lab IT-nya, nah itu boleh. Habis itu yang terakhir itu time bound. Time bound itu ada batas waktunya. Jadi nggak boleh PTK kita itu sepanjang hayat ya, nggak boleh, atau sepanjang semester atau sepanjang tahun. Nah itu sebetulnya ada batas waktu juga 1 tahun waktunya, tapi itu terlalu lama. Jadi Bapak Ibu nanti juga harus bisa membuat batasan waktunya. Habis itu penelitian bidang pembelajaran. Jadi memang lagi-lagi diingatkan harus
permasalahan yang ada di kelas Bapak Ibu. Oke, ini kayaknya ini udah syarat, udah oke. Nah, kita lihat LK ini Bapak Ibu, LK 11. Kita lihat LK 11 dulu. LK 11. Ini kayaknya. Nah, ini dia. Nih ya. Jadi ini LK 11. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini, kalau di LK 11 yang pertama itu ada penyusunan proposal PTK, penyusunan proposal PTK. Jadi ada halaman judul, jadi di sini Bapak Ibu tulis judulnya apa gitu. Habis itu kata pengantar apa, habis itu daftar isi, ini seperti biasa, seperti makalah biasa. Habis itu baru nanti ada pendahuluan. Nah, di latar belakang di sini yang saya bilang kemarin apa tuh namanya rangkuman tugas Bapak Ibu dari LK1 mode profesional sampai LK6. Nah, itu bisa Bapak Ibu taruh di sini. Jadi misal kita contohin aja ya. Contohnya misal peningkatan kemampuan Membaca. pemahaman konsep siswa pada materi. Karena saya matematika, kayaknya contohnya matematika aja lah ya. Peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa pada materi apa kemarin tuh? Misal materi apa ya kemarin tuh Bapak Ibu ada yang kelas SKI materi apa kemarin? Permasalahannya. Atau yang lain juga boleh. Kemarin identifikasi masalahnya Materi. Periode Rasulullah. apa? Periode Rasulullah. Oh gitu. Kemarin itu ininya apa identifikasi masalah di LK itu? Sama judul. Perkembangan Islam pada masa Andalusia. Oh, boleh. Perkembangan Islam. Apa Pak? Perkembangan Islam Di Andalusia. di Andalusia. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini contoh misal ya, peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa pada materi perkembangan Islam di Andalusia. Kalau judulnya seperti ini, kita bisa bayangkan kayaknya ini sejarah SKI ya, atau kayak pembelajarannya menghafal gitu. Jadi kalau kita bisa reka-reka nih, bisa jadi apa sih permasalahan utama gitu. Kenapa siswa itu kayak belum maksimal pemahaman konsepnya pada materi ini. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa ngecek. Apalagi kemarin kan udah ya. Habis itu kata pengantar nih seperti biasa. Nanti Bapak Ibu tinggal cari aja di internet yang sesuai. Daftar isi. Ini daftar isi ini tinggal ditambahkan aja. Habis itu bab 1 pendahuluan. Nah, di sini yang saya bilang kemarin. Nah, ini latar belakang masalahnya. Bapak Ibu kemarin udah kan ada identifikasi masalah. Kemarin di LK1 ya. Kalau nggak salah LK1 modul profesional. Habis itu apa? Kalau nggak salah yang keduanya itu ada apa ya? Yang Bapak Ibu kutip dari artikel buku, ya kan? Apa Ya. namanya? Kajian literatur. Bukan ya? Kajian literatur. Apa? Kajian literasi. Kajian literatur. Kajian literatur, betul. Kajian literatur. Betul. Nah, nanti ini tinggal Bapak Ibu rangkum saja nih. LK1, LK2, LK3, LK4. Bapak Ibu rangkum semuanya, maka nanti dia bisa menjadilah beberapa halaman. Nah, untuk rangkumannya yang Bapak Ibu ambil itu yang sesuai aja, identifikasi masalah. Bukan dia kemarin banyak ya, berapa halaman gitu, satu LK. Bapak Ibu ambil yang bagian tabel ketiga kalau nggak salah. Yang kenapa masalah itu bisa terjadi gitu. Kemarin tuh kan ada tabelnya ada 3 ya. Ada tabel 1, 2, 3. Ini tabel yang ketiga kayaknya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sebagian ambil dari LK1 di tabel ketiga. Habis itu nanti kajian literatur juga di tabel ketiga di LK2 gitu. Jadi di kolom ketiganya itulah. Sampai nanti Bapak Ibu di sini buat kemarin sampai LK6 kalau nggak salah ya. Malah di LK6 kalau nggak salah Bapak Ibu sudah merangkum menjadi sebuah latar belakang dari proposal etika Bapak Ibu. Nah, nanti ini juga bisa dilihat ya di LK6 Bapak Ibu yang modul profesional. Nah, semoga nanti tidak
Karena kemarin itu dosennya berbeda ya Bapak Ibu, kan dosennya berbeda dengan dosen hari ini di kelas masing-masing. Jadi nggak apa-apa. Jadi nanti Bapak Ibu buat aja dulu yang kemarin, dirangkum, di bahasanya senyambung mungkin, nanti direvisi lah sedikit-sedikit, baru dibuat ke sini. Nah, kayak batasan dan rumusan masalah. Kalau seperti ini, kan batasan rumusan masalah itu adalah batasan kita nggak biar dia tidak kemana-mana gitu bahasanya nanti. Habis itu rumusan masalah itu pertanyaan penelitian. Jadi nanti Bapak Ibu bisa buat di sini batasan masalah yang akan diteliti dalam PTK ini adalah sesuai ya sama yang di atas tadi apa nih? Materi. Nah, ini jadi Islam di Andalusia. penelitian PTK ini adalah berfokus pada materi perkembangan Islam di Andalusia. Nah, sedangkan rumusan masalahnya apa? Rumusan masalah itu adalah pertanyaan penelitian. Oke. Pertanyaan penelitian. Apa itu pertanyaan penelitian? Jadi kalau tadi kita bilang peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa pada materi perkembangan Islam di Andalusia. Oh, lupa saya nih. Sorry ya. Ini kayak lupa nih. Jadi ini kita bisa menggunakan metode apa di sini? Jadi peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa pada materi perkembangan Islam di Andalusia menggunakan menggunakan model PBL misalnya. Jadi di sini pertanyaannya apa? Kalau pertanyaan penelitian, jadi apakah penggunaan model pembelajaran atau PBL dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa pada materi gitu. Pada materi Perkembangan Islam di Indonesia. Oke, nah gini ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal buat aja batasan masalahnya apa. Berarti batasan masalah materi yang kita berfokus itu hanya di perkembangan Islam Andalusia ini. Nah, ketika rumusan masalah ini artinya sama seperti pertanyaan penelitian. Kita sesuaikan saja dengan judul penelitian kita. Jadi kalau judul penelitian kita seperti ini tadi di atas, maka pertanyaannya pasti apakah penggunaan model PBL dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa pada materi perkembangan Islam di Andalusia? Nah, tujuannya apa? Tujuan penelitian kita. Kalau di modul Bapak Ibu, tujuannya ada beberapa. Misalnya, tujuan teknis apa? Tujuan teoritis apa? Nah, itu nanti disesuaikan saja. Berarti kalau tujuan teoritis apa? Berarti tujuan penelitian ini adalah supaya siswa dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa pada materi perkembangan Islam Andalusia seperti itu. Nanti tujuan dari versi gurunya apa, tujuan untuk sekolahnya apa. Jadi nanti ada beberapa ya. Nah, manfaat penelitian ini disesuaikan dengan tujuan yang ada di modul. Kalau saya nggak salah, dia ada beberapa tujuan yang harus Bapak Ibu klasifikasikan. Maksudnya ini nanti kira-kira tujuannya apa gitu. Sorry. Kayaknya terbalik deh. Bukan ya. Sorry nih. Jadi yang ada beberapa itu rupanya manfaat penelitian. Ya. Kalau tujuannya sama satu. Jadi kalau tadi apakah penggunaan model PBL dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa, maka tujuan pembelajaran kita apa? Dapat meningkat. Ya, tujuan penelitian untuk meningkatkan. Nah, ini sama kayak judul aja lagi, meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa ini. Nah, di manfaat ini tadi saya salah. Manfaat ini yang ada beberapa. Manfaat ini ada beberapa indikator. Jadi nanti ada manfaat yang dirasakan oleh siswa apa gitu. Manfaat untuk siswa apa. Nanti ada manfaat
untuk guru apa. Itu ada manfaat untuk institusi kita apa, manfaat untuk sekolah apa. Itulah. Nanti dicek di modul ya. Cek di modul, disesuaikan saja Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama. Yang pertama udah ini bab 1 dulu. Habis itu baru kita bisa lanjut kerangka teori di bab 2. Kalau bab 2 ini landasan teori. Kalau landasan teori itu artinya ya semua teori tentang yang terkait judul ya. Yang terkait judul. Tadi kan judul kita ini ya, peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa pada materi perkembangan Islam di Andalusia menggunakan model PBL. Berarti materi kita ada berapa nih? Berarti minimal banget ada 3 ya. Berarti yang pertama boleh buat materi yang pertama adalah kemampuan pemahaman konsep. Apa sih pemahaman konsep? Apa sih kemampuan? Apakah apa dia kelebihannya? Kenapa harus ini? Kenapa harus ditingkatkan? Pemahaman konsepnya apa gitu ya? Jadi yang kedua nanti Bapak Ibu bisa buat model juga boleh. Perkembangan Islam ini materinya boleh juga di sini dilampirkan materi gitu. Nah di sini juga ada model PBL. Nah, yang keempat boleh buat kerangka berpikir ya. Kerangka berpikir. Nah, kenapa kerangka berpikir itu perlu? Jadi kita lihat di sini kemampuan pemahaman konsep materi ini sama model ini kira-kira nyambung atau tidak. Jadi apa benang merah antara mereka bertiga sehingga kita pilih PBL gitu. Jadi ini kayak benang merahnya antara jadi di ini aja lah ya. Oke. Nah, yang kedua nanti ada penelitian terdahulu Bapak Ibu. Penelitian terdahulu nanti Bapak Ibu tinggal cari saja di internet kira-kira orang-orang atau penelitian-penelitian yang udah pernah melakukan hal yang sama untuk materi pemahaman kemampuan pemahaman konsep. Materinya boleh berbeda atau dengan materi pemahaman kemampuan pemahaman konsep, materi yang sama, model berbeda. Itu boleh juga. Atau pemahaman konsep, model PBL tapi materinya berbeda. Itu boleh. Yang penting apa? Penelitian terdahulu itu yang penting ada kaitan dengan judul yang Bapak Ibu ambil ya. Oke. Nah, yang ke C ini hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini kalau diperlukan jika ada. Jadi jika ada itu artinya kalau perlu digunakan, kalau tidak juga nggak apa-apa. Karena ada beberapa penelitian di PTK itu tidak pakai hipotesis penelitian kalau saya tidak salah ya. Kita juga tadi udah lihat di awal perbedaan antara penelitian PTK dengan penelitian biasa itu salah satunya apa? Kalau penelitian biasa dia fokusnya untuk membuktikan hipotesis. Tapi kalau di penelitian PTK tidak, dia fokusnya untuk peningkatan, perbaikan dan praktek dari masalah yang kita dapatkan di kelas. Jadi nggak usah dikasih ya Bu? Gimana? Nggak usah dikasih yang hipotesis. Iya, oke. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga itu ada metode penelitian. Nah, jenis penelitian. Kalau di sini ya pasti jenis penelitian adalah PTK, ya kan? Ini kan kita mau pakai jenis penelitiannya adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, variabel penelitian tahu ya Bapak Ibu? Variabel penelitian itu adalah variabel penelitian. Itu apa saja sih yang mau kita teliti di dalam penelitian ini. Jadi kalau kita lihat judul ini, peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa pada materi perkembangan ini menggunakan model PBL. Jadi variabelnya ada berapa? Lihat, kemampuan pemahaman konsep 1. Habis itu Materi Andalusia, materi perkembangan Islam di Andalusia. ya, sepertinya kalau materi tidak perlu masuk variabel deh kayaknya. Dia ini aja.
Kemampuan PDL, pemahaman konsep PDL. siswa sama modelnya aja. Nanti Bapak Ibu juga bisa lihat-lihat lagi. Jadi biasanya variabel itu juga ada namanya variabel bebas, ada variabel terikat ya. Nanti dicek aja. Nah, populasi dan sampel. Populasi di sini, populasi adalah keseluruhan data. Keseluruhan data. Populasi adalah keseluruhan data. Sedangkan sampel, apa sampel? Contoh. Ya, bagian dari populasi. Biasanya ini adalah kelas yang kita ambil sebagai apa tuh namanya objek penelitian kita, objek penelitian. Misal nih di sekolah Bapak Ibu ada kayak Bapak Ibu misal ya, Bapak Ibu mengajar di kelas 2 MTS misal atau di kelas 2 SMP. Maka ada berapa kelas 2 SMP? Mungkin ada 3 kelas. Jadi bisa Bapak Ibu bilang seluruh siswa kelas 2 SMP atau MTS gitu. Nah, kalau di sampel itu kan bagian dari populasi karena Bapak Ibu mau yang Bapak Ibu peneliti di kelas berapa? Kelas 21 misal. Maka Bapak Ibu bisa bilang sampel penelitian ini adalah kelas 21. Kelas 21 atau kelas 2A gitu boleh atau kelas 2B itu terserah Bapak Ibu ya. Itu pokoknya kelas yang kita ambil sebagai objek penelitian kita. Itu namanya sampel. Nah, kalau kelas kita ada 1 gimana Bapak Ibu? Bisa di sekolah Bapak Ibu tuh Bapak Ibu mau penelitian di kelas 2. Sedangkan kelas 2-nya cuma 1. Habis itu kelas 1-nya 1, kelas 3-nya 1. Nah, itu berarti populasi yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah seluruh siswa di sekolah tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa tulis sini seluruh populasi penelitian ini, populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa di sekolah tersebut. Ya. Nah, ini jenisnya, jenis sumber dan teknik pengumpulan data. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa baca lagi di modul. Nah, ini juga nanti bisa Bapak Ibu baca di modul. Jadi Bapak Ibu hari ini membuat proposalnya. Jadi Bapak Ibu tidak harus sampai pembahasan sampai ini ya. Karena ini kan dia hanya diminta sampai bab 3. Bab 3 itu dia biasanya proposal. Kita masih kayak perencanaan. Jadi tahapan kita itu masih pada tahapan perencanaan. Belum sampai ke hasil dan evaluasi. Jadi bisa jadi nanti ke depan Bapak Ibu diminta untuk praktek di kelas atau praktek di sekolah ketika PPL bisa jadi ya. Tapi ini belum pasti Bapak Ibu. Jadi hari ini tugas Bapak Ibu LK11 ini adalah menyusun proposal PTK. Jadi kalau ditanya udah tahap berapa ini Bu? Ini masih di tahap 2, tahap perencanaan. Jadi yang pertama tadi kita ini ya. Jadi tadi ada tahap apa? Yang pertama itu siklusnya, rencana, yang kedua tindakan. Berarti kita masih di tahap 1 Bapak Ibu. Di tahap 1. Oke. Nanti di LK 11B ini contoh instrumennya. Contoh instrumen di sini dia diharapkan sama seperti sesuai dengan PTK Bapak Ibu di atas ini. Jadi judulnya nyambung. Kalau tadi Bapak Ibu kan buat bagaimana peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa pada Menteri Perkembangan Islam di Andalusia menggunakan model PPL, maka di bawahnya ini disesuaikan. Kalau Bapak Ibu perlu ada instrumennya angket, jenis instrumen angket apa yang Bapak Ibu gunakan gitu, ya. Habis itu wawancara. Kira-kira pedoman wawancara apa yang Bapak Ibu gunakan? Nah, contohnya, misal di sini Bapak Ibu ambil skala ini kayak angket biasa itu, yang setuju, tidak setuju, sangat setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, itu contoh yang scale.
Kalau di sini pedoman wawancara, berarti Bapak Ibu kira-kira mau wawancarai siswa itu seperti apa? Jadi pertanyaan-pertanyaan wawancara yang akan Bapak Ibu tanyakan. Nah, itu contohnya. Nah, kalau pengamatan, lembar pengamatan atau panduan observasi ini Bapak Ibu udah lulus nih, udah khatam di modul sebelum-sebelumnya. Bapak Ibu udah buat lembaran pengamatan, panduan observasi ini udah beberapa hari yang lalu ya. Habis itu tes, kalau memang Bapak Ibu perlu tes, misal soal ujian. Kira-kira kalau seperti ini materinya, pemahaman konsep, pasti ini ada soal tesnya. Jadi soal tes apa kira-kira yang memancing atau yang sesuai dengan indikator pemahaman konsep. Jadi Bapak Ibu nanti bisa buat di sini setelahnya. Habis itu terakhir dokumentasi, daftar cocok. Ini tidak perlu harus dokumentasi sih, ini contohnya aja Bapak Ibu nanti bisa dibuat di situ. Oke Bapak Ibu, ini sudah selesai untuk materi. Kayaknya bisa kita ini aja diskusi. Atau Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Taruh. Ini saya stop share aja ya. Pak Arwan. Ya, silakan satu-satu nggak apa-apa. Ya, oke, baik. Berarti PTK ini terkait dengan materi ajar yang kita ajarkan kepada peserta didik gitu. Ya. Atau boleh konsepnya di luar itu gitu. Seperti kami SKI itu kan contohnya peningkatan hasil pembelajaran, misalnya dakwah Rasulullah di Mekah melalui problem basis learning gitu. Ya. Itu. Jadi terkait dengan materi itu nanti ya itu Bu Nurul. Baik, kalau untuk materi sebetulnya Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu ajar. Betul. Ini pertanyaan bagus nih ya. Karena kemarin itu ketika pas LK1 kita kan mengidentifikasi tapi sesuai modul 1. Ya Pak, Bu. Sesuai modul. Jadi kami tuh agak-agak bingung itu. Jadi sesuai modul kemarin itu. Jadi ini Bapak Ibu langkah caranya sama seperti LK1 di profesional. Namun Bapak Ibu sesuaikan dengan permasalahan di sekolah Bapak Ibu, di kelas Bapak Ibu. Pelajarannya disesuaikan, habis itu tingkat masalahnya apa, habis itu juga ditingkatin apa tuh namanya? Semuanya pokoknya sesuai kelas Bapak Ibu masing-masing. Jadi bagi yang kelas 2 contohnya kan materi dakwah Rasulullah ini masih rendah pemahaman anak gitu. Boleh. TK kan. Boleh. Itu boleh Bapak. Iya Bu. Ini sesuai dengan materi yang kita PPL kan nggak ya Bu? Iya, nanti kemungkinan besar ini bakalan nyambung terus. Makanya ini akan harus sesuai dengan kelas Bapak Ibu. Kalau misalnya materinya tentang wudhu ya berarti PTK-nya tentang wudhu atau apa gitu ya Bu ya? Kalau bab wudhu di kelas Mbak Ibu itu ada masalah ya Bu. Jadi kita tidak boleh memaksakan, nggak boleh memaksakan harus materi ini gitu. Itu jangan. Jadi Bapak Ibu coba rasa-rasa dulu di kelas Bapak Ibu yang Bapak Ibu ajarkan sekarang. Kira-kira materi apa yang paling bermasalah? Atau bukan materi yang bermasalah, misal pemahaman siswa yang bermasalah, atau bukan pemahamannya yang bermasalah, mungkin keaktifannya. Keaktifan itu kan bisa jadi kadang karena pelajarannya bisa menghafal, dengar ceramah, jadi mereka lebih kayak nggak semangat. Nah itu juga boleh diteliti Bapak Ibu. Jadi antusias siswa Bapak Ibu di kelas itu boleh. Habis itu boleh juga peningkatan hasil kayak pas rupanya nggak maksimal UTS-nya. Ini masih di bawah KKM rata-rata. Jadi itu boleh ditingkatkan. Berarti itu ada masalah. Tapi kalau udah bagus, misal di bab untuk tadi rupanya mereka udah bagus nih semuanya. Untuk pemahaman konsep udah bagus. Rupanya di prakteknya yang bermasalah. Nah, itu juga Ibu bisa ambil fokusnya di praktek. Jadi nanti gimana metode praktek yang bagus sehingga mereka itu paham betul gimana cara berwudu yang benar dan baik gitu. Itu. Jadi banyak isi ya. Assalamualaikum Bu. Izin tanya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Ya bentar Pak An dulu ya. Bapak Ibu yang mau bertanya boleh apa tuh namanya? Ada lambaian tangan ya, biar saya nggak bingung nih.
Ya Pak Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ingin saya tanyakan satu, Bu. Yang pertama itu masalah siklus, Bu. Jadi Ya. siklus tadi kan minimal 2 siklus. Ya, Apakah setiap siklus itu itu hanya satu, seandainya kita mengangkat model pembelajaran PBL. ya. Kemudian ternyata setelah melalui siklus pertama dengan model pembelajaran PBL tadi belum ada peningkatan, Bu. Ya. Apakah ada kemungkinan kita akan menggunakan metode lain seperti inquiry atau yang lain, atau tetap PBL itu aja, Bu? Kalau menurut saya pribadi ini ya, ini bukan secara teoritis ya Pak An. Kalau menurut saya pribadi, kita boleh mengganti modelnya boleh. Tapi yang kita fokuskan itu adalah pemahaman konsepnya. Jadi yang nggak boleh diganti itu ketika pertama siklus 1 kita teliti tentang pemahaman konsep. Nah di siklus 2 nggak boleh kita tiba-tiba kita udah meneliti tentang berpikir kritis. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau modelnya sepertinya boleh. Kenapa? Karena model PBL di siklus 1 itu kan salah satu cara yang kita lakukan. Tapi ketika memang PBL rupanya tidak, setelah kita refleksi, evaluasi tidak memungkinkan, itu kayaknya boleh diganti metodenya. Tapi tetap fokus kita adalah meningkatkan pemahaman konsep siswa. Tapi nanti kalau kurang tepat boleh ditambahkan kurangi ya. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua itu masalah tadi apa tadi asesmen, Bu ya? Apa tadi yang LK11 tadi? Ya, itu kan tidak semua instrumen ini bisa kami masukkan semua kan, Bu? Sesuaikan saja, Bu ya. Apakah angket pilih satu atau 2 saja, Bu ya? Ya, Tidak itu semuanya betul. kan? Boleh, oke. Nah, saya paham ini pertanyaannya. Jadi memang penyusunan instrumen PTK ini kan ada beberapa ya. Instrumennya bisa angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi. Tapi kalau memang beberapa yang digunakan boleh beberapa aja. Tapi biasanya kalau di PTK hampir semua ini digunakan. Kenapa? Karena kan kalau PTK itu dia memang fokusnya di peningkatan. Nanti memang ada di bagian evaluasi, refleksi itu adalah melakukan wawancara beberapa orang itu ada. Jadi ada pemberian angket. Angket ini bisa jadi nggak ada, bisa jadi. Tapi pengamatan, tes atau dokumentasi ini tetap ada. Ya, karena masalah kalau seandainya kita kan kemampuan kalau kemampuan itu kan kuanti kan, Bu ya. Iya, betul. Nah, kalau minat ya mungkin bisa angket atau betul. observasi kan seperti itu, Bu ya. Betul. Nah, itu yang saya masukkan seperti itu. Iya, Disesuaikan saja, Bu ya. Boleh. Assalamualaikum, Bu. Ya, Pak An udah beres? Satu lagi, Bu, yang terakhir, Bu. Astagfirullah. Oke, bentar Bu, bentar. Jadi satu lagi yang terakhir, Bu. Kita masih lama, Kami ini sampai terus terang saya, Bu. 11. Terus Ya, terang saya ini masih bingung membedakan model, metode, strategi dengan pendekatan. Itu boleh Ibu kasihkan pencerahan dengan kami, Bu, dengan saya khususnya. Metode, model, strategi, dan pendekatan. Nah, itu gimana tuh? Nah, untuk yang beberapa hal tersebut tadi, model, metode, strategi, pendekatan ya. Nah, itu memang hampir mirip-mirip, tapi pasti ada perbedaannya. Ya. Nah, secara yang paling sederhana, kalau kita mau lihat perbedaannya biasanya. Jadi kalau model itu dia jelas langkah-langkahnya. Jadi ada step-stepnya. Bisa kayak PBL, berarti yang pertama memberikan masalah dulu ke siswa, habis itu yang kedua apa lagi yang dilakukan, yang ketiga apa lagi yang dilakukan gitu. Itu kalau model. Kalau model pembelajaran dia harus mengikuti langkah dan langkahnya itu tidak boleh kita ganggu gugat. Jadi makanya ketika LK 9B kemarin ada beberapa yang disuruh minta revisi itu karena langkahnya itu belum terlihat. Misal ambil PBL, tapi di situ belum ada nampak di mana mereka diberikan permasalahan itu, di mana itu belum nampak. Jadi itu harus ya. Nah, sedangkan kalau pendekatan dan strategi, mereka itu jadi kalau pendekatan dan strategi itu bisa jadi yang mendampingi dia tidak ada langkah-langkah khususnya, tapi strategi kita apa misal gitu. Ya, tapi nanti bisa saya ambil ininya nanti saya kirim ke grup apa perbedaannya, saya cari dulu ya. Jadi itu yang pastinya berbeda. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Assalamualaikum, Bu. Ya, saya akan dulu.
Iya Bu, izin tanya nih, maaf soalnya lagi di jalan juga, jadi tadi kurang paham penjelasannya. Jadi Ya, kalau misalnya kita ngambil proposal PTK ini berarti harus sesuai LK yang kemarin Bu, nggak bisa beda materi. udah, pertanyaan udah. Ya misalnya gini Bu, misalnya kan kemarin saya dari kemarin ngambilnya pokoknya Quran surat Al-Hujarat. Kalau misalnya pengajuan proposalnya ini beda gitu boleh nggak sih Bu? Suaranya double sih Bu. Aduh, pening. Hmm. Nah, kalau misalnya kayak gitu boleh nggak sih Bu? Nah, jadi Bapak Ibu, tadi kita udah sepakat bahwa memang caranya seperti LK 1, 2, 3 sampai LK 6 di modul profesional. Tetapi saya baru ingat tadi setelah ada yang nanya tadi di awal, rupanya kan modul di profesional itu tergantung modul pertama Bapak Ibu di profesional kan? Tadi kemarin kita memang dipaksakan harus, rupanya kalau yang kelas akidah akhlak ya, kalau nggak salah itu ilmu tasawuf. Jadi harus semua permasalahannya ilmu tasawuf kan? Itu yang membingungkan kami, Bu. Ya, nah untuk hari ini Bapak Ibu sesuaikan dengan materi yang bermasalah di kelas yang Bapak Ibu ajarkan. Iya, Bu. Iya, Ya. iya, Bu. Langkahnya sama seperti modul pendalaman modul profesional, tapi materinya boleh berbeda. Kalau kemarin kan kita memang terpaksa harus ilmu tasawuf semuanya kalau di kelas akidah akhlak. Nah, Iya, sekarang Bu. enggak, ini bebas. Seperti yang tadi dibilang, Oh, Bapak Ibu yang mengajar di bab wudhu misal, itu ada bermasalah di bab wudhu apa gitu, itu boleh nanti Bapak Ibu proposalnya angkat sesuai dengan bab wudhu itu boleh. Misalnya kayak Bu, ya Bu, maaf di Bu. Berarti kalau misalnya permasalahan di sekolah itu tentang bacaan sholat, siswanya misalnya saya ngangkat itu, tapi sebelumnya nih Bu, sebelumnya saya itu kan tentang surat Al-Hujarat. Tapi ya misalnya ganti tentang meningkatkan bacaan sholat gitu, boleh nggak sih Bu? boleh Oh, boleh. Boleh ya Bu? boleh. Oh iya, iya, Bu. Cuman ya ada kekurangannya ya, cuman Bapak Ibu harus buat ulang semuanya. Oh, Latar iya. belakangnya buat ulang, habis itu teori-teorinya Bapak Ibu harus cari ulang semuanya. Itu nggak masalah, tapi memang sebetulnya yang betul itu materi yang ada di kelas Bapak Ibu, bukan materi yang dipaksakan kemarin, bukan. Oh, tapi ini maksudnya udah sama, kan kita kan pembimbingnya Pak Kadir nih Bu. Maksudnya nanti Sama bisa tenang udah aja. dikonfirmasi, takutnya pemahaman Ibu, penjelasan Ibu seperti ini kita bikin beda, nah kan suruh balik lagi ke yang awal gitu loh Bu. Enggak. Malah nanti semua dosen akan ngecek LK sebelumnya malah. LK sebelumnya misal kayak Bapak Ibu fase D, misal yang saya kan kelas SKI. Jadi misal siapa kemarin ada dia buat fase D. Maka kami juga akan ngecek betul nggak di Bapak Ibu ini buat materi-materi yang ada di fase D gitu. Atau ya materi-materi di fase D itu kan berkisar antara dakwah Rasulullah di Mekah, habis itu Khulafaur Rasyidin dan lain-lain. Nanti kami akan ngecek itu. Karena dia lokakarya ini akan nyambung terus nanti sampai ke PPL. Kalau di lokakarya kan mungkin baru proposal PTK, bisa jadi nanti di PPL Bapak Ibu diminta untuk kayak ngajar gitu, kayak kasih ada satu pertemuan yang Bapak Ibu melakukan PTK di kelas. Bisa jadi, tapi ini belum ya. Dan Ya, berarti ini cuman dari bab 1 sampai bab 3 ya Bu ya? Ya. Kita baru tahap 1 nih, tahap merencanakan. Berarti ganti judul boleh ini ya Bu, intinya ganti tema gitu boleh ya Bu ya? Bukan ganti tema, ganti judul, ganti materi ya, permasalahan boleh ya Bu? Boleh. Terima kasih Bu. Nah, hati-hati ya Bapak Ibu karena di kurikulum Merdeka nih tema elemen tuh beda artinya. Ya Bu. Makasih ya Bu. Ya. Baik. Bu silakan Bu Aisy. Saya mau tanya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, misalkan tadi itu kan variabelnya ada 2 ya, minimal dalam misalkan kayak saya ya, misalnya saya mau ambil judul tentang siswa yang belum bisa membaca Al-Quran gitu ya, kan akan permasalahannya karena tidak mengenal huruf. Nah, maksud saya dia itu, saya ini bingung penggunaan modelnya itu Bu, kan karena model-model yang bertebaran di modul itu pakai bahasa Inggris semua, jadi saya tuh nggak tahu ini modelnya apa. Jadi saya tuh menggunakan model kayak
anak-anak mendemonstrasikan mengulangi ucapan kita. Misalkan anak kan huruf ini apa nak? A, jadi diulangi. A, ulangi alif, ba. Nah, jadi anak mengulangi kalimat kita itu apa? Itu modelnya apa gitu Bu? Saya tuh nggak tahu istilah dalam modulnya itu aneh-aneh. Jadi saya nggak tahu ini dimasukkan kategori mana. Oke. Udah, Jadi Bu? kira-kira gimana itu judulnya, Bu? Oke, nah kalau permasalahannya seperti Bu Aisy barusan, kan sebetulnya memang di PTK ini kita diharapkannya itu adalah menggunakan model-model ABA 21. Misal model-model ABA 21 itu ya bisa PBL, PJPL, inquiry, habis itu discovery, learning, dan lain-lain kan. Nah, kalau yang model seperti Bu Aisy bilang tadi itu sepertinya kayak talaki Bu ya. Kayak ngulang lagi gitu. Jadi itu sebetulnya kalau kita lebih jeli Bu, lebih jeli lagi itu mungkin ada juga beberapa tahapan yang ada di model abad 21 itu ada tahapannya. Cuman dia nggak langsung kita baca A, mereka jawabnya, maksudnya mereka ngulangnya A. Mungkin dengan cara yang berbeda, Bu. Bisa jadi mungkin kalau PBL ya ada permasalahan. Kalau misal ambil PBL, jadi memang dia ada kasih permasalahan dulu, tapi kayaknya kalau kasusnya kayak tadi PBL kurang tepat deh. Nanti bisa Bapak Ibu Aisy lihat dulu beberapa ini ya, maksudnya cek dulu kira-kira kalau pembelajaran langsung seperti itu boleh nggak ya? Nanti saya cek lah ya Bu ya, karena itu kan memang pembelajaran langsung, talaki langsung. Kalau ini masuknya kayak bukan model, kayak Pak An tadi tanya, ini kayak lebih ke strategi nih. Strategi itu dia memang nggak ada model khusus, langkah-langkah khusus, enggak. Tapi strategi kita untuk pemahaman huruf-huruf hijaiyah itu gimana ya? Talaki salah satunya itu talaki itu strategi kalau menurut saya ya. Strategi kita gimana ini? Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek lagi atau Bu Aisy bisa lihat-lihat dulu kira-kira selain dari cara talaki satu-satu seperti itu, kira-kira yang model apa yang mungkin lebih menyenangkan, Bu? Jadi kan ada anak-anak kadang memang mereka bermasalah dengan huruf seperti itu. Tapi kalau kita talaki pun kalau mereka mungkin belum bisa, jadi belum bisa juga. Misal kayak kita ajarin A, mereka ulang juga A gitu, atau ba, mereka ngulang lagi ba gitu. Tapi kalau mereka yang cuman ngulang aja, jadinya itu namanya pembelajaran tidak bermakna. Jadi bagi mereka ya mereka ngulang tapi nggak masuk ke otak gitu. Jadi kita harus cari gimana caranya model pembelajaran apa atau strategi apa yang kita gunakan nampak mereka tuh jadi senang, mungkin belajar sambil bermain atau bermain kartu atau bermain sambil apa ya, kayak di kelompok. Jadi kayak inilah, jadi pembelajarannya aktif, menyenangkan. Jadi mereka pun berpikir oh belajar huruf hijaiyah tuh bukan cuman ya ngulang-ngulang apa yang kita bilang gitu. Mungkin inquiry ya Bu masuk kayaknya. Bisa jadi ya. Bisa jadi nanti Bapak Ibu cek aja dulu beberapa model yang mungkin digunakan yang intinya semua tujuan akhir kita adalah perbaikan dan peningkatan pembelajaran. Oke? Ya Bu, terima kasih. Oke. Silakan Bu Zahra. Ya Bu, sedikit. Ya. Kemarin kan masalah tapi kan karena dipaksa untuk memilih masalah tasawuf, materi tasawuf. Jadi kan hari kami kan memilih yang baru. Jadi langkah-langkahnya otomatis yang baru semua, ya kan? Iya. Ya, semua yang diminta di LK ini kan semua baru berarti Bu. Dimulai dari baru lagi Bu ya kan? Iya, betul. Ya, satu lagi Bu, di LK 11B itu di bagian jadi instrumen tuh bisa kita pilih salah satu. Pilihnya bukan salah satu, beberapa. Itu tadi udah ditanya juga sama Pak An. Memang kemungkinan besar kita kan akan pakai beberapa, walaupun nggak semuanya, tapi nggak satu juga, beberapa ya. Bahasanya beberapa. Contoh instrumennya. Kenapa? Ya itu ditulis di situ toh. Iya berarti. Bentar ya, Bu. Bentar.
Oke. Udah? Dengar suara saya Bapak Ibu? Jauh. Oke, dengar-dengar ya suaranya? Masih dengar? Ya, Bu, Oh ya. ya, oke. Gitu Bu. Jadi nanti untuk instrumen boleh pilih boleh beberapa. Jadi nanti mana yang sesuai. Kayak tadi misalnya contoh yang saya contohkan di LK itu, ya pastinya mereka ambil tes, ya observasi di kelas. Habis itu ada juga beberapa lah. Contoh instrumennya itu di apa juga Bu? Dibuat, iya. Buat juga di situ Bu. Iya, dibuat. Kalau Betul. berupa angket berarti angket dimasukin ke situ Bu ya. Iya, iya Di betul. kotak. Ya, ya. Misal angketnya apa? Misal angket motivasi belajar. Kira-kira apa angket? Apa pertanyaan-pertanyaan di angket tersebut yang mungkin untuk kita evaluasi motivasi belajar mereka. Kalau kayak soal tadi, ya berarti pemahaman konsep. Berarti soal tesnya, soal pemahaman konsep siswa. Misal, bagaimanalah kita rancang soalnya sehingga itu bisa kita lihat, oh pemahaman siswanya udah baik atau belum. Gitu. Sesuai materi. Oke. Ya. Oke, ada lagi yang lain Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Silakan berdiskusi boleh. Ada? Kalau tidak ada, mungkin bisa kita... Udah, Bu. Oh, oke, silakan Ibu. Ibu yang mana nih yang mau bertanya? Silakan Bu, siapa yang mau bertanya? Silakan. Ibu, contoh LK-nya nanti dikirim ke grup ya, Bu? Oh, baik, boleh. Nanti akan saya kirim semuanya. Nah, ini di chat ada juga yang tanya Pak Edi, apakah di LK11 ini harus sudah sampai bab 5? Bukan, bab 1 sampai 3 saja. Ya, bab 1 sampai bab 3. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita bisa tutup biar Bapak Ibu bisa langsung mengerjakan, menyesuaikan. Kalau materi yang kemarin kurang lah, karena kemarin memang seingat saya ya, kita apa namanya harus ilmu tasawuf ya. Kemarin itu kita memang dipaksa untuk ambil masalah yang ada di ilmu tasawuf. Oke. Kalau kami enggak, Bu. Kami sesuai. Ya, kami dari nol lagi, Bu. Iya, akidah akhlak sama SKI kayaknya dari nol lagi deh. Kalau PAI saya nggak tahu. Sama juga, Bu. Semuanya sama. Oke. Karena tergantung LK Satu-satu ngomongnya. Bu, ini Haryani bukan? Nanti bukan rekaman Zoom-nya dikirim ke grup Bu ya seperti biasa. Nanti kalau misalnya kami nggak ngerti, kami bisa lihat penjelasan Ibu lagi gitu Bu. Oke. Udah, Bapak Ibu? Kalau udah saya tutup. Nggak ada ya? Oke, ini saya anggap tidak ada. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, nanti silakan dilihat-lihat juga. Misalnya kalau ada tugas-tugas teman-temannya sebelum ini, atau ada tugas yang Bapak Ibu dapatkan di internet yang sesuai dengan tugas Bapak Ibu, boleh diambil jadi contoh dan dimodifikasi, jangan lupa. Jadi jangan sampai contohnya baru udah dapat misalnya dari kelas akidah akhlak gitu, tapi Bapak Ibu langsung lupa ngedit atau apa gitu. Jadi langsung penerapannya di kelas SKI itu nanti jadi nggak nyambung ya. Jadi boleh lihat-lihat punya teman, boleh lihat-lihat punya di internet, boleh. Habis itu yang jangan lupa itu dimodifikasi. Maksudnya disesuaikan dengan kebutuhan kita ya, materi kita. Habis itu disesuaikan dengan kelas kita. Jangan nanti di internet kita dapatnya dia kelas 3. Tapi kita ngajar kelas 2. Nah, karena kita lupa untuk edit, maka kita tidak melakukan modifikasi itu, jangan ya. Karena nanti Bapak Ibu dosen ini udah sangat terlatih untuk ngecek hal-hal itu. Kami sudah Bapak Ibu latih sehingga kami mampu untuk melihat beberapa kata yang salah gitu ya. Wah, kelas-kelas lain ini luar biasa ini dosennya. Oke, ada kalau ada
Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita cukupkan kelas hari ini. Nggak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, hah? Ada? Nggak ada? Oke, saya anggap tidak ada ya. Kalau ada boleh nanti silakan diskusi di grup. Karena saya ada di semua grup, nanti boleh mention saja pertanyaannya di grup Bapak Ibu. Jadi kalau saya bisa jawab, insya Allah akan saya jawab. Nanti PR saya itu adalah perbedaan strategi pendekatan tadi ya. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, kita tutup dengan perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan tutup dengan doa kepada Tuhan. Subhanaka wa terima kasih banyak untuk perhatiannya Bapak Ibu. Semoga tidak ada kendala dalam pembuatan ini. Dan jika ada nilai-nilai yang belum tugas-tugas belum dinilai, maka Bapak Ibu sabar saja dulu. Insya Allah itu akan dinilai pada waktu yang tepat. Oke, baik. Ya, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.